Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sebenarnya diagram batang dan diagram garis cara melakukannya sama, hanya di diagram garis kita menyatukan setiap titik-titik dengan garis. Kalau tadi di diagram batang menggunakan persegi panjang. Nah, diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Nah, langkah-langkah untuk membuat diagram garis yang pertama, sama ya, sajikan juga dalam bentuk tabel. Kemudian, untuk tuliskan nama jenis pada sumbu mendatar dan banyak data pada sumbu tegak. Sama ya, jadi kalau nama jenis di sumbu mendatar, kalau banyak data di sumbu tegaknya. Lalu, buatlah titik pada setiap jenis data sesuai dengan banyak data dan pastikan jarak titik data setiap jenis data sama besar. Ya, jadi kalau sama seperti diagram batang, jadi jarak titik data setiap jenis itu harus sama besarnya, supaya memudahkan seseorang dalam membaca dan diagram garis kita juga menjadi rapi. Lalu setelah membuat titik, hubungkan setiap titik data dengan garis. Kita masuk ke dalam contoh diagram garis. Soalnya sama seperti diagram batang tadi ya, di kelas 4 terdapat 20 orang siswa yang mengikuti ujian matematika. Sehingga datanya seperti ini, tabelnya seperti ini. Kemudian kita akan menyajikan dalam diagram garis. Caranya sama, kita membuat sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Ya, di mana sumbu mendatar itu nilai, sumbu tegak itu jumlah siswa. Jadi nilainya ada 60, 70, 80, 90, dan 100. Dan jumlah siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang perlu diingat sama seperti diagram batang, jarak antara titik dengan titik berikutnya itu harus sama ya. Jadi diagramnya menjadi rapi. Setelah kita buat sumbu mendatar dan sumbu tegaknya, selanjutnya kita akan membuat titik pada setiap nilainya. Untuk nilai 60, banyak siswanya 3, sehingga di sini 60, maka titiknya di 3. Kemudian nilai 70, banyaknya 6, sehingga di sini ya 70, 6 di sini. Nilai 80 ada 5. Tarik ke 5. Kemudian 90 ada 4. Dan 100 ada 2. Nah, kira-kira begini ya titiknya ya. Kemudian setelah kita membuat titik, kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Seperti ini. Kita tarik setiap garis titik-titik ini ke garis tuh. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi, supaya diagram garis kita rapi, gunakan penggaris dalam menentukan titik dan menarik garis pada setiap titik, supaya diagram garis kita menjadi rapi. Demikian penjelasan Miss untuk pembelajaran hari ini, yaitu menyajikan diagram batang dan diagram garis. Untuk penyajian diagram batang dan diagram garis, caranya sama, tapi yang membedakan bentuknya. Ya, jika diagram batang bentuknya persegi panjang dan diagram garis bentuknya yaitu garis yang dimana disatukan dengan menyatukan titik-titik. Ya, jadi demikian penjelasan Miss hari ini. Selamat mengerjakan tugas yang telah Miss berikan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.